Lantai kamar berderit pelan, padahal aku berdiri sendirian. Lampu meja bergetar, lalu padam, menyisakan napas yang terdengar terlalu keras di telingaku sendiri. Di sudut ruangan, koper hitamku tak ada di tempatnya, dan jendela terbuka beberapa senti seolah baru saja disentuh. Aku tidak siap. Piyama tipis, ponsel tanpa sinyal, dan rumah yang seharusnya aman kini terasa seperti jebakan. Ada seseorang yang tahu jadwalku, tahu kebiasaanku, tahu letak kunci cadangan. Kendali tidak lagi di tanganku, dan kepercayaan yang selama ini kupegang terasa rapuh, nyaris runtuh. Aku berhenti bergerak. Mengatang detek. Mendengarkan keheningan yang tiba-tiba terlalu rapi. Lalu aku melihatnya, jejak roda koper di karpet, mengarah ke pintu belakang. Dan saat itu, aku sadar orang yang paling dekat denganku telah melangkah terlalu jauh. Dada terasa kosong. Waktu seakan menahan napasnya. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Dari mana kamu menyaksikan kisah ini hari ini? Lemari itu mengeluarkan bunyi pelan saat aku menutupnya. Bukan bunyi kayu tua yang biasa, tapi suara tipis, seolah ada sesuatu yang bergeser di dalamnya. Aku berhenti, tangan masih menggantung di udara, menunggu kalau-kalau ada suara lain yang menyusul. Tidak ada. Hanya dengung kulkas dari dapur dan jam dinding yang berdetak terlalu jelas. Sejak pagi, rumah ini terasa berbeda. Bukan karena berantakan atau sunyi, tapi karena terlalu rapi. Terlalu teratur, seperti panggung yang sudah disiapkan sebelum penonton datang. Aku berjalan pelan melewati lorong, telapak kakiku dingin menyentuh lantai keramik. Cahaya matahari masuk dari jendela samping, memantul di dinding dengan sudut yang aneh, membuat bayangan tampak lebih panjang dari biasanya. Suamiku sudah bangun sejak subuh. Itu jarang terjadi. Biasanya dia bangun setelah aku menyiapkan kopi. Hari ini, cangkir di meja makan sudah kosong ketika aku keluar kamar. Kopi pahitnya habis, tanpa sisa. Dia duduk membelakangiku, menatap ponsel, bahunya sedikit tegang. Kamu cepat bangun, kataku. Ayah, jawabnya singkat. Tidak menoleh. Nada suaranya datar. Tidak kasar, tidak lembut. Netral, tapi terasa seperti pintu yang ditutup perlahan. Aku mengambil piring, mencoba menyibukkan diri. Bau roti panggang masih tertinggal di udara, bercampur dengan aroma sabun cuci piring. Biasanya bau itu menenangkan. Hari ini, tidak? Rutinitas kami berjalan seperti biasa, tapi setiap gerakan terasa setengah detik terlambat. Seperti rekaman yang sedikit tidak sinkron. Dia mengenakan jam tangannya di tangan kiri, padahal biasanya di kanan. Detail kecil. Tidak penting. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Saat dia berdiri untuk berangkat kerja, aku memperhatikan sepatunya. Bersih. Terlalu bersih untuk seseorang yang kemarin pulang larut. Aku ingin bertanya, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ada jeda yang tidak perlu diisi. Kamu pulang jam berapa? Tanyaku akhirnya. Belum tahu, jawabnya. Masih tanpa menatap. Pintu depan menutup dengan bunyi yang lebih keras dari biasanya. Rumah kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang lega. Sunyi yang menunggu. Aku berdiri di tengah ruang tamu, mendengarkan napasku sendiri. Ada rasa tidak nyaman yang mengendap, seperti debu halus yang tidak terlihat tapi terasa di kulit. Aku menuju kamar. Lemari itu lagi. Koper hitam di bagian bawah. Aku jongkok, menariknya sedikit keluar. Pegangnya dingen. Koper ini tidak pernah berpindah tempat. Tidak pernah. Isinya bukan sekadar barang. Ada dokumen, surat-surat lama, sesuatu yang tidak boleh dilihat siapapun. Bukan karena ilegal, tapi karena terlalu pribadi. Terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Aku mendorongnya kembali ke dalam. Menutup lemari. Mengunci kamar. Kunci berputar dengan bunyi klik yang tegas. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini hanya perasaan. Semua rumah punya hari-hari aneh. Siang menjelang dengan lambat. Cahaya berubah, bayangan bergeser. Aku membersihkan dapur, mencuci pakaian, menata sofa. Semua kulakukan lebih lama dari biasanya, seolah menunda sesuatu yang tidak ingin kuhadapi. Sesekali aku mengecek ponsel. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Sore hari,
Hujan turun tiba-tiba. Rintiknya kecil tapi rapat, mengetuk atap dengan ritme yang membuatku gelisah. Aku duduk di ruang tamu, mematikan televisi. Terlalu banyak suara akan mengganggu pikiranku. Aku mendengarkan hujan, menghitung detiknya, mencoba menemukan pola. Pintu kamar terbuka sedikit. Aku yakin aku sudah menguncinya. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku berdiri, mendekat, mendorong pintu itu pelan. Kunci masih terpasang. Tidak rusak. Tidak terbuka paksa. Mungkin aku lupa menguncinya tadi. Mungkin. Aku membuka lemari lagi. Koper hitam masih di sana. Posisi yang sama. Aku menyentuhnya sebentar, memastikan beratnya. Normal. Aku tertawa kecil, mencoba menertawakan diriku sendiri. Mengadaeda, gemamku. Malam datang. Suamiku pulang lebih larut dari biasanya. Aku mendengar mobilnya berhenti, pintu ditutup, langkah kakinya mendekat. Aku duduk di sofa, lampu ruang tamu redup. Dia masuk, menaruh tas, melepas sepatu. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum." Dia mengangguk. Ke kamar mandi. Suara air mengalir. Aku memperhatikan tas kerjanya. Terbuka sedikit. Aku tidak berniat mengintip. Tapi mataku menangkap amplop coklat di dalamnya. Tibble. Tanpa tulisan. Air mati. Dia keluar, rambutnya basah. Menyadari tatapanku. "Ada apa?" tanyanya. "Tidak," jawabku cepat. Terlalu cepat. Dia menatapku sejenak. Mata kami bertemu. Ada sesuatu di sana. Bukan marah. Bukan bersalah. Sesuatu yang tertutup rapat. Dia memalingkan wajah, menuju kamar. Lampu kamar menyala, lalu mati. Aku tetap di sofa, lama. Hujan sudah berhenti, meninggalkan bau tanah basah yang masuk lewat jendela. Aku berdiri, mematikan lampu, berjalan ke kamar dengan langkah pelan. Dia sudah tertidur, punggungnya menghadapku. Napasnya teratur. Aku berbaring, memandangi langit-langit. Setiap bunyi kecil membuatku terjaga. Jam berdetak. Angin menggeser tirai. Rumah ini bernapas dengan cara yang berbeda. Tengah malam, aku terbangun. Tidak tahu karena apa. Mungkin mimpi. Mungkin suara. Aku duduk perlahan, mencoba tidak membuat bunyi. Suamiku tidak di tempat tidur. Jantungku menselos. Aku mendengarkan. Ada suara dari arah ruang tamu. Pelan. Seperti roda kecil ditarik. Aku berdiri, membuka pintu kamar sedikit. Lorong gelap. Lampu mati. Aku melangkah satu langkah, dua. Nafasku tertahan. Dari kejauhan, aku melihat siluetnya. Membungkuk. Tangan memegang sesuatu. Koper hitam itu. Aku tidak bergerak. Tidak bersuara. Hanya berdiri, menatap, sementara pikiranku berusaha mengejar kenyataan. Dia mengangkat koper itu perlahan, seolah takut membangunkan rumah. Roda kecilnya berputar tanpa suara. Dia menghilang ke arah pintu belakang. Lampu tetap mati. Rumah kembali sunyi, tapi kali ini sunyi yang kosong. Aku berdiri lama, sampai kakiku terasa mati rasa. Saat aku akhirnya melangkah maju, koper itu sudah tidak ada. Tidak ada jejak. Tidak ada suara. Hanya ruang kosong di bawah lemari, dan pertanyaan yang kini tidak bisa lagi kuabaikan. Pagi itu aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena keheningan yang terasa terlalu terjaga. Rumah ini tidak sedang tidur. Ia seperti menahan napas. Tempat tidur di sebelahku kosong, rapi, tanpa bekas lekukan tubuh. Aku duduk perlahan, menempelkan telapak kaki ke lantai yang dingin. Tidak ada suara dari dapur. Tidak ada suara kamar mandi. Jam dinding menunjukkan pukul 5:12. Terlalu pagi untuk berangkat kerja. Terlalu sunyi untuk seseorang yang baru saja mengambil sesuatu dan pergi. Aku berdiri, membuka lemari kamar. Ruang kosong di bagian bawahnya menatapku tanpa penyesalan. Tidak ada koper. Tidak ada debu yang bergeser. Seolah ruang itu memang selalu kosong sejak awal. Aku menutup lemari dengan hati-hati. Tidak membanting. Tidak ingin rumah ini tahu aku panik. Saat matahari naik, rutinitas memaksaku bergerak. Aku mandi,
berpakaian, menyiapkan sarapan meski tidak ada yang akan memakannya bersamaku. Ponselku tergeletak di meja dapur. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan tak terjawab. Aku memeriksa riwayat lokasi. Tidak aktif. Seperti disengaja. Aku menuang air panas ke cangkir kopi, memperhatikan uapnya naik dan menghilang. Tanganku sedikit gemetar. Aku menahannya dengan kedua telapak, menekan panasnya ke kulit. Niara. Aku butuh sesuatu yang nyata. Pukul 7 lewat, pintu depan terbuka. Suamiku masuk seperti biasa. Wajahnya tenang, bahkan segar. Rambutnya rapi. Tidak ada tanda begadang. Tidak ada rasa bersalah yang kasat mata. Kamu sudah bangun? Tanyanya. Sudah, jawabku. Nada suaraku terdengar normal. Aku terkejut mendengarnya sendiri. Dia menggantung jaket, mengambil gelas, menuang air. Gerakannya efisien, seperti selalu. Aku memperhatikan setiap detail kecil, mencari retakan. Tidak ada. Kamu keluar pagi, kataku pelan. Ayah. Ada urusan sebentar, katanya. Singkat. Aku mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh. Kami berdiri berhadapan, dipisahkan meja dapur. Ada jarak yang tidak terlihat tapi terasa tebal. Dia menyesap air, lalu menatap jam tangannya. Aku harus berangkat lagi, katanya. Kerja? Ayah. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada pelukan. Tidak ada jeda. Pintu menutup lagi. Aku berdiri sendiri, mendengarkan langkahnya menjauh. Kali ini aku tidak mengejarnya dengan pikiran. Aku mencatatnya. Hari itu aku mulai menghitung. Bukan uang. Bukan waktu. Tapi kebohongan kecil. Jadwal yang berubah. Nada suara yang terlalu terkontrol. Setiap hal yang dulu tidak berarti kini menjadi sinyal. Aku membuka aplikasi perbankan di ponsel. Saldo kami masih sama, tapi mutasi terakhir terasa asing. Ada penandan. Ada akses yang dibatasi. Beberapa menu yang biasanya bisa kubuka kini meminta verifikasi ulang. Aku mencoba lagi. Gagal. Aku menelepon layanan pelanggan. Suara di seberang ramah, prosedural. Mereka menjelaskan dengan kalimat panjang yang kosong. Ada perubahan pengaturan. Dilakukan 2 hari lalu. Menggunakan perangkat yang terdaftar. Perangkat itu milik suamiku. Apakah saya diberi notifikasi? Tanyaku. Tidak tercatat, Bu, hahanya. Aku menutup panggilan. Duduk lama. Rumah terasa mengecil. Dinding seperti mendekat, menekan udara di sekitarku. Aku membuka jendela, membiarkan suara motor lewat masuk. Aku butuh dunia luar mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian di kepala sendiri. Siang hari, aku bertemu tetangga di depan rumah. Kami berbasa-basi singkat. Tentang cuaca. Tentang harga sayur. Aku tersenyum, tapi pikiranku tertinggal di dalam rumah, di ruang kosong tempat koper itu dulu berada. Kemarin suamimu pulang malam, ya? Katanya. Ja, jawabku refleks. Saya lihat mobilnya keluar lagi sekitar jam 2. Jam 2. Tengah malam. Aku mengangguk, berpura-pura tidak terkejut. Mengucapkan terima kasih. Masuk kembali ke rumah dengan langkah yang terasa lebih berat. Sore itu aku membuka laci-laci yang jarang kusentuh. Tidak mengacak. Tidak mencari dengan panik. Aku hanya ingin tahu apa saja yang berubah. Dokumen masih rapi. Surat-surat lama masih di tempatnya. Tapi ada satu map yang terasa lebih tipis. Aku tidak yakin. Aku tidak punya bukti. Hanya perasaan yang menempel di dada. Ponselka Bergeter. Pesan dari nomor tak dikenal. Kamu harus hati-hati dengan barangmu. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Tidak ada ancaman langsung. Tidak ada nama. Aku membalas, tapi pesan itu tidak terkirim. Nomor itu tidak bisa dihubungi kembali. Aku duduk di lantai ruang tamu, bersandar ke sofa. Sore berubah menjadi malam tanpa aku sadari. Lampu luar menyala otomatis, menciptakan bayangan aneh di dinding. Setiap bayangan tampak seperti gerakan. Saat suamiku pulang, aku sudah menyiapkan wajah yang tenang. Aku menyajikan makan malam. Dia makan dengan lahap, seperti tidak ada yang salah. Aku memperhatikan cara dia memegang sendok, cara dia mengunyah.
Tidak ada yang berubah. Itu yang paling menakutkan. Kamu kelihatan capek, katanya. Sedikit. Jangan terlalu dipikirkan. Aku menatapnya. Kalimat itu meluncur terlalu cepat. Seolah dia tahu apa yang ada di kepalaku. Aku menunduk, mengangguk. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku menunggu. Mendengarkan. Mengetang napasnya. Ketika aku yakin dia terlelap, aku bangkit. Aku membuka tas kerjanya. Tidak terburu-buru. Tidak gemetar. Amplop coklat itu masih ada. Aku tidak membukanya. Aku hanya memastikan keberadaannya. Aku kembali ke tempat tidur sebelum dia bergerak. Jantungku berdetak keras, tapi wajahku tetap tenang. Ini bukan waktunya. Pagi berikutnya, aku menerima panggilan dari seseorang yang sudah lama tidak menghubungiku. Suaranya pelan, hati-hati. Aku dengar namamu disebut, katanya. Di mana? Dalam percakapan yang tidak seharusnya. Aku berdiri di dekat jendela, menatap jalan. Tidak ada siapa-siapa. Yang mereka cari bukan kamu, lanjutnya. Tapi sesuatu yang kamu simpan. Aku menutup mata. Koper hitam itu muncul di pikiranku, jelas dan berat. Jangan bilang siapapun, katanya sebelum menutup telepon. Aku berdiri lama setelah itu. Rumah ini kembali sunyi. Tapi kini sunyinya berbeda. Bukan menunggu. Bukan kosong. Sesuatu sedang mendekat. Dan aku baru menyadari, sejak awal, targetnya bukan aku. Aku terbangun dengan rasa mual yang tidak berasal dari perut. Ada tekanan di dada, seperti beban yang diletakkan perlahan saat aku tidur. Cahaya pagi masuk tipis melalui celah tirai, membentuk garis-garis pucat di dinding. Rumah ini terlihat sama, tapi rasanya tidak lagi mengenalku. Aku duduk di tepi tempat tidur, memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Semalam hampir tidak ada tidur. Setiap kali terlelap, pikiranku terlempar kembali ke koper hitam itu. Ke ruang kosong di lemari. Ke suara roda yang ditarik pelan di lantai. Suamiku sudah tidak ada. Tidak ada suara air. Tidak ada aroma kopi. Tidak ada jejak keberadaan pagi. Aku berdiri, berjalan ke dapur. Meja bersih. Sink kering. Seolah seseorang sudah memastikan tidak ada yang tertinggal. Aku membuka ponsel. Ada pesan masuk. Dari nomor yang sama seperti kemarin. Mereka sudah tahu nilainya. Tidak ada salam. Tidak ada tanda tangan. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Nilai. Kata itu berdengung di kepalaku. Aku mengetik balasan, menghapusnya, mengetik lagi, lalu menyerah. Tidak mengirim apapun. Aku duduk di kursi dapur, menatap meja. Ingatanku melayang ke tahun-tahun awal pernikahan kami. Rumah kecil pertama. Janji-janji sederhana. Kepercayaan yang dibangun pelan, seperti menumpuk batu satu persatu. Semua itu terasa jauh, hampir seperti cerita orang lain. Telepon berdering. Kali ini nomor dikenal. Seorang teman lama yang bekerja di bidang keuangan. Kami jarang berbicara. Kamu tahu tentang rekening atas namamu? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku terdiam. Rekening khusus. Nilainya besar? Seberapa besar? Tanyaku. Suaraku nyaris tidak keluar. Sekitar 5 miliar. Dunia seolah berhenti sejenak. 5 miliar. Angka itu terlalu besar untuk diucapkan, terlalu berat untuk dipahami. Aku tidak pernah merasa memilikinya, tapi tiba-tiba aku harus menanggung risikonya. Ada pergerakan mencurigakan, lanjutnya. Dokumen penjaminan. Nama suamimu muncul. Aku menutup mata. Setiap kata menusuk pelan, tapi pasti. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Ini bukan kesalahpahaman kecil. Ini rencana. Kamu aman? Tanyanya. Aku di rumah, jawabku. Ening di seberang. Hening yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Jangan tinggal sendirian, katanya akhirnya. Telepon terputus. Aku tetap memegang ponsel, menatap layar hitamnya. 5 miliar. Koper hitam itu bukan sekadar simbol. Ia adalah kunci. Ampean. Atau senjata. Aku berjalan ke kamar, membuka lemari sekali lagi, meski aku tahu apa yang akan kutemukan.
Ruang kosong itu kini terasa seperti luka terbuka. Aku menyentuh kayunya, dingin dan tak peduli. Tanganku gemetar, bukan karena takut semata, tapi karena kemarahan yang tidak tahu harus diarahkan kemana. Siang hari, suamiku mengirim pesan singkat. Aku pulang malam. Tidak ada emotikon. Tidak ada penjelasan. Aku membaca pesan itu, lalu meletakkan ponsel di meja. Aku tidak membalas. Aku tidak tahu harus berkata apa. Setiap kata terasa seperti jebakan. Tubuhku mulai bereaksi. Kepala terasa berat. Bahu pigil. Aku berbaring di sofa, menatap langit-langit. Napasku pendek-pendek. Aku mencoba tidur, tapi pikiran terus berputar. Potongan-potongan ingatan muncul tanpa urutan. Wajahnya saat tersenyum. Cara dia memegang tanganku. Kalimat-kalimat kecil yang dulu kuanggap tidak penting. Sore itu aku menemukan dokumen di folder digital lama. File yang tidak pernah kubuka. Ada salinan perjanjian. Tanggalnya beberapa bulan lalu. Tanda tanganku ada di sana. Dependai. Aku tidak pernah menandatanganinya. Aku tertawa kecil, kering. Suara itu terdengar asing di telingaku sendiri. Begitu rapi. Begitu tenang. Pengkhianatan ini tidak dilakukan dengan emosi. Ia direncanakan dengan kepala dingin. Aku mandi lebih lama dari biasanya, membiarkan air jatuh ke kepala, mencoba menghapus rasa lengket di kulit. Tapi rasa itu tidak hilang. Ia menempel di dalam. Malam datang cepat. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Ketika pintu terbuka, aku tidak bangkit. Aku tidak menyapa. Aku hanya mendengarkan langkahnya. Kamu belum makan? Tanyanya. Belum. Dia meletakkan tasnya. Duduk. Menatapku. Ada jira. Aku bisa merasakannya menilai wajahku. Kamu kenapa? Tanyanya. Aku ingin berteriak. Aku ingin melempar semua pertanyaan sekaligus. Tapi yang keluar hanya napas panjang. Koper itu, kataku pelan. Wajahnya tidak berubah. Itu jawaban pertama yang kudapat. Ketidakberubahan itu. Koper apa? Tanyanya. Aku menatapnya. Lama. Aku mencari celah. Retakan kecil. Tapi yang kulihat hanya dinding. Koper hitam di lemari, kataku. Dia mengganggu perlahan. Seolah mengakui keberadaan benda itu tanpa mengakui perbuatannya. Itu penting, lanjutku. Aku tahu, katanya. Hanya 2 kata. Tenong. Terkontrol. Lebih menakutkan dari teriakan. Kamu tahu isinya? Tanyaku. Dia tidak langsung menjawab. Menarik napas. Menggembuskannya pelan. Lebih dari yang kamu kira, katanya. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan tajam. Aku merasa sesuatu di dalam diriku patah. Bukan sekaligus, tapi retak, memanjang. Kenapa? Tanyaku. Suara bergetar. Ini satu-satunya cara, katanya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pembelaan. Seolah alasan itu sudah cukup. Aku berdiri. Kaki terasa lemas, tapi aku memaksa. Aku ingin pergi. Kemana saja. Tapi rumah ini adalah satu-satunya tempat yang kukenal. Dan bahkan itu pun kini terasa asing. Kamu mengkhianatiku, kataku. Dia menatapku. Ada sesuatu di matanya. Bukan penyesalan. Bukan cinta. Sebuah perhitungan. Aku melindungi kita, katanya. Aku tertawa lagi. Kali ini pahit. Aku berjalan ke kamar, menutup pintu, menguncinya. Aku duduk di lantai, memeluk lutut. Tubuhku gemetar hebat. Air mata datang tanpa suara. Aku tidak ingin dia mendengarnya. Malam itu aku tidak tidur. Aku menunggu sampai langkahnya tidak terdengar lagi. Menunggu sampai rumah ini benar-benar diam. Aku keluar perlahan, membuka lemari sekali lagi. Tidak ada apa-apa. Aku memeriksa seluruh rumah. Setiap sudut. Setiap laci. Koper itu benar-benar hilang. Dan saat aku berdiri di tengah ruang tamu yang gelap, aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari pengkhianatan itu sendiri. Waktu tidak lagi berpihak padaku. Aku tidak menangis pagi itu. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Yang ada hanya ketenangan aneh,
seperti permukaan air sebelum sesuatu muncul dari bawah. Aku bangun dengan keputusan yang belum berbentuk kata, tapi sudah menempel di tulang. Rumah ini tidak lagi aman. Tapi aku belum bisa pergi. Aku bergerak pelan, mengurangi suara. Membuka tirai hanya setengah, membiarkan cahaya masuk secukupnya. Aku mandi cepat, mengenakan pakaian sederhana, tanpa perhiasan. Ponselku isi daya penuh. Aku mematikan notifikasi yang tidak perlu. Aku menyimpan nomor-nomor penting di tempat terpisah, di kepala, bukan di layar. Setiap langkah harus punya alasan. Aku duduk di meja makan, membuka laptop lama yang jarang kugunakan. Akun email lama masih aktif. Aku masuk, menelusuri pesan-pesan bertahun lalu. Ada korespondensi yang dulu kuanggap tidak penting. Kini semuanya kubaca ulang dengan mata baru. Pola mulai terlihat. Nama-nama yang berulang. Waktu-waktu yang berdekatan dengan perubahan sikap suamiku. Aku mencatat. Tidak di kertas. Di pikiran. Telepon bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Mereka mencarinya sejak lama. Aku tidak langsung membalas. Bukan uang, pesan berikutnya masuk. Itu hanya umpan. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi pikiranku tetap dingin. Umpan berarti ada kail. Berarti ada ikan besar. Aku mengetik satu kata. Apa? Balasan datang cepat. Dokumen. Bukti. Aku menutup mata. Koper hitam itu. Selama ini aku mengira isinya hanya jaminan, surat-surat keuangan, sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Tapi jika itu bukti, maka nilainya bukan angka. Nilainya adalah nyawa. Aku mengingat malam ketika koper itu pertama kali masuk ke rumah. Bertahun lalu, seorang pria datang membawa tas itu, wajahnya lelah, tangannya gemetar. Ia tidak lama, hanya menit. Aku diminta menyimpannya. Tidak dibuka, tidak ditanya. Sebagai imbalan, rekening khusus dibuat atas namaku. Aku menerima, bukan karena serakah, tapi karena percaya pada orang yang memintaku. Orang itu kini entah di mana. Aku berdiri, memeriksa pintu dan jendela. Semua terkunci. Aku memindahkan beberapa barang kecil dari kamar ke tempat yang lebih aman. Bukan untuk menyelamatkan rumah ini, tapi untuk meninggalkannya jika perlu. Satu tas. Ringan. Efficient. Sore itu aku keluar rumah untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh. Aku berjalan kaki, memilih jalan yang ramai. Aku masuk minimarket, membeli air dan baterai. Kasir tersenyum. Dunia berjalan seperti biasa. Itu membuatku waspada. Bahaya yang nyata tidak pernah terlihat dramatis. Saat kembali, aku menemukan sesuatu di bawah pintu. Amplop putih. Tanpa nama. Tanpa perangko. Aku membawanya masuk, menutup pintu, menguncinya. Di dalam amplop itu ada foto. Bumaku. Diambil dari luar. Sudut yang tidak bisa kulihat dari dalam. Foto lain menyusul. Aku di dapur. Aku di ruang tamu. Waktu pengambilannya berbeda-beda. Seseorang telah lama memperhatikanku. Ada catatan kecil di balik foto terakhir. Koper itu bukan milikmu. Aku duduk di lantai. Tidak panik. Tidak berteriak. Aku sudah menduganya. Tapi konfirmasi selalu membawa beban berbeda. Ancaman ini tidak lagi personal. Ini struktural. Ada sistem di belakangnya. Suamiku pulang malam itu dengan wajah lelah. Benar-benar lelah kali ini. Dia duduk tanpa bicara. Aku memperhatikannya dari seberang ruangan. Ada goresan kecil di tangannya. Baru. Kamu diikuti, kataku pelan. Dia menatapku. Kali ini ada jeda yang jujur. Aku tahu, katanya. Siapa mereka? Dia menjeling. Lebih aman kalau kamu tidak tahu. Aku tertawa kecil. Aman untuk siapa? Dia tidak menjawab. Apa isi koper itu? Tanyaku lagi. Dia menggela napas. Bukti transaksi. Nama-nama. Jalur uang. Termasuk namamu. Dia terdiam. Itu jawabannya. Kamu pakai aku sebagai penyimpanan, kataku. Sebagai tameng. Aku tidak punya pilihan, katanya cepat. Kamu selalu punya pilihan. Kami saling menatap.
Tidak ada lagi cinta di ruangan itu. Hanya dua orang yang saling menghitung risiko. Aku bisa mengembalikannya, katanya. Kalau kamu ikut rencana. Apa rencananya? Dia mendekat, suaranya rendah. Menyerahkannya ke orang yang tepat. Dan orang yang salah? Tanyaku. Dia tidak menjawab. Malam itu aku tidur dengan pakaian lengkap. Ponsel di tangan. Lampu mati. Aku mendengarkan setiap bunyi. Sekitar pukul 3, ponselku bergetar lagi. Ada yang ingin bertemu. Di mana? Balasku. Kafe tua di ujung jalan kenanga. Sekarang. Aku menimbang. Ini bisa jebakan. Tapi aku tidak bisa terus diam. Aku meninggalkan rumah tanpa membangunkan suamiku. Aku naik ojek, duduk di belakang, helm menutup wajahku. Kota malam terasa dingin dan acuh. Kafe itu hampir kosong. Lampu redup. Musik pelan. Seorang pria duduk di sudut, membelakangiku. Aku mendekat. Kamu sendirian? Tanyanya tanpa menoleh. Ayah. Bagus? Dia berbalik. Wajahnya tidak asing. Aku pernah melihatnya di foto lama, bersama pria yang menitipkan koper itu dulu. Koper itu masih ada? Tanyanya. Tidak di tanganku, jawabku. Dia mengangguk. Aku bisa bantu. Apa syaratnya? Dia menatapku lama. Terlalu lama. Kamu harus menyerahkan segalanya, katanya. Termasuk suamimu. Aku merasakan dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Ini bukan bantuan. Ini pilihan yang memotong. Aku perlu waktu, kataku. Kamu tidak punya, jawabnya. Dia berdiri, meninggalkan kartu di meja. Nomor tanpa nama. Kami menunggu. Aku duduk sendiri di kafe itu, mendengarkan musik yang terus berputar, sementara pikiranku menyusun ulang segalanya. Tidak ada lagi jalan aman. Setiap pilihan punya harga. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, siapa yang akan kukorbankan untuk bertahan hidup. Aku pulang menjelang subuh dengan kepala penuh suara yang belum mau diam. Jalanan masih basah, lampu-lampu toko padam, dan rumah menyambutku dengan bau pengap yang tidak biasa. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di teras beberapa detik, memastikan tidak ada yang bergerak di balik jendela. Ketika akhirnya kunci berputar, bunyinya terdengar terlalu keras. Suamiku tidak ada. Tempat tidurnya kosong. Bantal rapi. Aku tidak tahu apakah itu pertanda baik atau buruk. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak bisa lagi bertindak sendirian. Pagi itu aku membuka laci paling bawah di lemari ruang kerja. Di sana tersimpan buku alamat lama, kertasnya menguning, tulisan tangan yang nyaris kulupakan. Aku mencari satu nama. Berhenti di situ. Menarik napas. Menekan nomor itu dengan jari yang sudah tidak gemetar, tapi dingin. Masih hidup? Suara di seberang bertanya tanpa basa-basi. Aku butuh bantuan, kataku. Ada Jita singkat. Lalu, datang ke tempatku. Jangan bawa siapa-siapa. Kami bertemu di bengkel kecil di pinggir kota. Bau oli dan besi tua memenuhi udara. Pria itu berdiri di bawah lampu neon yang berkedip, rambutnya lebih abu-abu dari terakhir kali kulihat, tapi matanya masih tajam. Dulu kami pernah bekerja bersama, sebelum aku memilih hidup yang lebih tenang. Atau yang kukira tenang. Kamu kelihatan seperti orang yang dikejar, katanya. Aku memang, jawabku. Kami duduk di ruang belakang, di antara rak suku cadang. Aku menceritakan semuanya. Tidak berlebihan. Tidak ditahan. Dia mendengarkan tanpa memotong, hanya sesekali mengangguk. Ketika aku selesai, dia menyandarkan punggung, menatap langit-langit yang berdebu. Mereka selalu serakah, katanya. Itu kelemahan mereka. Kamu bisa bantu? Tanyaku. Aku bisa bantu merencanakan, katanya. Bukan menyelamatkan. Itu sudah cukup. Hari-hari berikutnya kami bertemu diam-diam. Tempat selalu berubah. Warung kopi kecil. Parkeran kosong. Bengkel setelah tutup. Setiap pertemuan singkat tapi padat. Kami memetakan orang-orang yang terlibat, jalur komunikasi, kepentingan masing-masing. Aku belajar melihat dunia seperti papan catur. Tidak ada emosi. Hanya posisi. Kamu harus terlihat lemah,
katanya suatu sore. Orang rakus percaya pada keputusasaan. Aku berlatih di depan cermin. Menyerangkan bahu. Memperlambat langkah. Membiarkan suara sedikit bergetar. Tapi di dalam, aku mengunci semuanya. Takut tidak boleh bocor. Bukan sekarang. Suamiku mulai jarang pulang. Ketika pulang, dia semakin diam. Aku tidak lagi bertanya. Aku mengamati. Cara dia menerima telepon di luar rumah. Cara dia menghapus pesan. Aku mencatat jam. Pola mulai terbentuk. Dia bukan pemain utama. Dia pion yang berpikir dirinya benteng. Suatu malam dia berkata, "Kita harus bicara." Besak, jawabku. Aku capek. Dia menatapku lama, lalu mengangguk. Aku tahu dia mencium sesuatu. Tapi dia tidak tahu bentuknya. Sekutuku memberiku sebuah flash disk kecil. Hitam. Tanpa tanda. "Ini tiruan," katanya. "Isinya cukup untuk membuat mereka percaya." Dan aslinya? "Kamu yang pegang. Di kepalamu." Aku mengangguk. Ini bukan tentang benda lagi. Ini tentang waktu dan kesalahan. Kami merancang satu pertemuan. Lokasi netral. Alasan masuk akal. Umpan yang tepat. Aku akan menjadi wajahnya. Sekutuku akan menjadi bayangan. "Kamu siap?" tanyanya. "Tidak," jawabku. Tapi aku jalan. Malam sebelum rencana dijalankan, aku hampir tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar mandi, mendengarkan suara tetangga menyalakan televisi. Kehidupan lain terus berjalan. Aku memikirkan masa kecilku, suara ibuku, hal-hal kecil yang terasa jauh. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengembaskannya pelan. Ini bukan saatnya rapuh. Pagi itu aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kami dengar kamu ingin bicara." Aku membalas dengan satu lokasi dan satu waktu. "Bawa koper," balasan datang cepat. Aku tersenyum tipis. Mereka masih percaya itu pusat segalanya. Seketika menelpon. Jam sudah berjalan. Aku tahu. Kamu masih bisa mundur. Tidak sekarang. Aku berpakaian sederhana. Rambut diikat. Tidak ada riasan. Aku ingin terlihat seperti seseorang yang sudah kehabisan pilihan. Sebelum keluar, aku melihat sekeliling rumah. Mungkin untuk terakhir kalinya. Aku tidak merasa sedih. Hanya fokus. Di luar, udara terasa berat. Aku melangkah ke mobil dengan langkah yang terukur. Setiap detik terasa dihitung. Di kaca spion, aku melihat diriku sendiri. Tenang. Itu yang mereka lihat. Perangkap sudah siap. Setiap detail sudah dipikirkan. Tapi aku tahu satu hal yang tidak bisa dikendalikan. Manusia selalu punya cara untuk merusak rencana terbaik. Dan waktu, seperti biasa, tidak pernah menunggu siapapun. Teleponku bergetar saat aku baru saja menutup pintu mobil. Hanya satu getaran. Pendek. Seperti sentuhan untuk memastikan aku masih bernapas. Aku tidak melihat layar. Aku sudah tahu siapa pengirimnya. Aku melangkah masuk ke gedung itu dengan langkah yang tidak tergesa. Lobi hotel bisnis yang terlalu terang, terlalu bersih. Bau pendingin ruangan bercampur karpet lama. Jam di dinding berdetak lambat, seolah ikut menonton. Aku memilih duduk di sudut, punggung menghadap jendela. Aku ingin melihat pantulan, bukan wajah. Mereka datang satu persatu. Tidak bersamaan. Tidak terburu-buru. Pria dengan jas abu-abu lebih dulu, lalu perempuan dengan rambut disanggul rapi. Terakhir, suamiku. Dia berhenti sesaat saat melihatku, lalu duduk tanpa menyentuh sandaran kursi. Tegak. "Siap. Kita singkat saja," kata pria itu. Suaranya rendah, percaya diri. Aku mengangguk. Tanganku diletakkan di atas meja, terbuka. Tidak ada tas. Tidak ada koper. Itu disengaja? "Koper itu di mana?" tanyanya. "Tidak di sini," jawabku. Perempuan itu tersenyum tipis. "Kami tahu kamu suka bermain aman." Aku menatapnya. Aku suka hidup. Suamiku tidak bicara. Aku bisa merasakan ketegangannya dari jarak ini. Rahangnya mengeras. Tangannya bergerak sedikit, lalu diam lagi. Dia sedang menghitung. Sama sepertiku.
Kamu minta pertemuan, kata pria itu. Berarti kamu ingin sesuatu. Aku ingin kejelasan, kataku. Dan jaminan. Jaminan apa? Tanyanya. Bahwa aku keluar hidup-hidup, jawabku. Hening jatuh sebentar. Tidak lama. Cukup untuk menimbang harga sebuah nyawa. Pria itu menyilangkan kaki. Perempuan itu mencondongkan tubuh sedikit, seperti ingin mendengar rahasia. Kamu berlebihan, katanya. Ini bisnis. Bisnis yang membunuh, balasku pelan. Suamiku akhirnya bicara. Dia tidak tahu semuanya. Aku menoleh padanya. Perlahan. Jangan bicara atas namaku. Dia tergiung. Itu pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Aku mengeluarkan flash disk dari saku jaket. Meletakkannya di meja. Tidak mendorong. Tidak menawarkan. Hanya meletakkan. Apa ini? Tanya pria itu. Bukti, kataku. Sebagian. Perempuan itu tertawa kecil. Sebagian tidak ada nilainya. Sebagian cukup untuk membuat kalian saling mencurigai, jawabku. Aku melihat perubahan kecil di wajah mereka. Mikroekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Mata yang bergerak terlalu cepat. Bahu yang menegang. Tekanan mulai bekerja. Kamu pintar, kata pria itu. Tapi kamu sendirian. Tidak, kataku. Aku hanya yang terlihat. Itu bukan ancaman. Itu pengingat. Perempuan itu menatap suamiku. Kamu bilang dia lemah. Dia menelan luda. Dia emosional. Aku tersenyum tipis. Itu kesalahanmu. Pria itu bersandar. Apa yang kamu mau? Aku menunggu. Membiarkan hening bekerja. Lalu, aku mau namaku keluar dari semua ini. Rekening ditutup. Dokumen dibersihkan. Dan kopernya? Tanyanya. Akan kalian dapatkan, kataku. Setelah? Perempuan itu menggeleng. Tidak masuk akal. Aku tahu, kataku. Itu sebabnya kalian di sini. Aku bisa merasakan kontrol berpindah. Tidak sepenuhnya. Tapi cukup. Mereka mulai bereaksi, bukan mengatur. Itu yang kubutuhkan. Telepon pria itu bergetar. Dia melirik layar, lalu menatapku. Kamu bicara dengan siapa? Orang yang kalian lupakan, jawabku. Suamiku berdiri setengah. Apa yang kamu lakukan? Aku menatapnya. Belajar darimu. Hening kembali turun. Kali ini lebih berat. Perempuan itu merapikan tasnya. Tanda gelisah. Pria itu mengetuk meja dengan jari telunjuk. 1, 2, 3. Kamu sadar risikonya? Katanya. Sejak lama, jawabku. Kamu bisa menghilang, katanya lagi. Aku sudah, kataku. Sekarang giliran kalian. Aku berdiri. Mengambil flash disk itu kembali. Kalian punya 2 jam. 2 jam untuk apa? Tanya perempuan itu. Untuk memutuskan siapa yang kalian lindungi, jawabku. Aku berjalan pergi tanpa menoleh. Setiap langkah terasa ringan, tapi dadaku penuh. Aku tahu mereka akan bereaksi cepat. Orang seperti mereka tidak suka kehilangan kendali. Di parkiran, aku masuk ke mobil. Tanganku gemetar sedikit saat menyalakan mesin. Aku membiarkannya. Itu tanda aku masih manusia. Ponsel keberjeter. Sekarang, pesan singkat masuk. Aku mengemudi ke lokasi kedua, gudang tua di pinggir kota. Lampu-lampu jalan jarang. Udara dingin. Aku masuk tanpa lampu. Bau debu dan karat menyambut. Di tengah ruangan, koper hitam itu tergeletak di atas meja besi. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Pria yang sama muncul dari bayangan. Sendirian kali ini. Wajahnya tidak setenang sebelumnya. Kamu cepat, katanya. Kamu terlambat, Velasco. Dia menunjuk koper itu. Kamu mau lihat? Belum, kataku. Dia tertawa kecil. Masih bermain? Aku memastikan semua orang di posisi yang tepat, jawabku. Dia melangkah mendekat. Kalau aku buka sekarang? Kamu bisa, kataku. Kalau siap dengan akibatnya. Dia berinci. Ragu. Itu momen yang kucari. Apa isinya? Tanyanya. Aku menatap koper itu.
Hitam. Biasa. Terlihat seperti banyak koper lain. Kebenaran, kataku. Dan itu selalu mahal. Suara langkah terdengar dari luar. Lebih dari satu. Pria itu menegang. Kamu bawa siapa? Tanyanya. Aku tidak bawa siapapun, jawabku. Mereka datang sendiri. Suara berhenti di luar pintu. Hening lagi. Koper itu ada di antara kami, belum dibuka, seperti jantung yang menunggu untuk berhenti berdetak. Aku menarik napas panjang. Saatnya membuka semua rahasia. Kunci koper itu berderit saat diputar. Suaranya kecil, tapi di ruang gudang yang sunyi, bunyi itu terdengar seperti tembakan. Aku menahan napas. Semua orang ikut menahan. Tutupnya terbuka perlahan. Tidak ada kilau emas. Tidak ada uang. Tidak ada sesuatu yang bisa langsung dijual. Hanya map tibel berwarna kusam, dikat rapi. Kertas. Foto. Salinan. Banyak sekali salinan. Bau kertas tua bercampur debu memenuhi udara. Pria di depanku menatap ke dalam koper, lalu tertawa pendek. Tawa yang cepat mati. Ini bukan yang kami cari, katanya. Ini yang kalian takutkan, jawabku. Aku mengambil satu map. Tidak terburu-buru. Aku membuka halaman pertama, membiarkan mereka melihat judulnya. Nama perusahaan. Nama proyek. Tanggal. Semua jelas. Terlalu jelas. Aku tidak perlu membaca keras-keras. Wajah mereka sudah berubah. Langkah di luar gudang mendekat. Pintu terbuka. Cahaya lampu sorot masuk, memotong kegelapan. Beberapa sosok berdiri di ambang. Tidak berteriak. Tidak berlari. Mereka datang dengan keyakinan yang tenang. Perempuan yang tadi duduk di hotel masuk lebih dulu. Wajahnya pukit. Rambutnya masih rapi, tapi tangannya gemetar saat melihat isi koper. Kamu bilang ini aman, katanya pada pria di sampingku. Dia tidak menjawab. Aku mengeluarkan foto berikutnya. Wajah-wajah. Pertemuan. Transfer. Tanda tangan. Aku menyusunnya di atas meja besi, satu persatu. Seperti menyusun kronologi tanpa suara. Setiap lembar adalah pengakuan. Suamiku muncul di pintu terakhir. Dia berdiri terpisah, seperti orang yang terlambat datang ke pemakaman. Matanya bertemu denganku. Tidak ada lagi kemarahan di sana. Hanya kelelahan yang dalam. Kamu menyimpannya selama ini, katanya pelan. Aku menjaganya, jawabku. Bukan untukmu. Dia menunduk. Bahunya turun sedikit. Itu pertama kalinya aku melihatnya benar-benar kalah. Bukan karena kalah cerdas, tapi karena kalah waktu. Ini tidak akan menyelamatkanmu, kata pria itu, suaranya berusaha tetap stabil. Aku tidak minta diselamatkan, kataku. Aku minta kebenaran. Salah satu sosok di pintu melangkah maju. Kami akan mengambil alih. Tidak ada perlawanan. Tidak ada senjata ditarik. Hanya tangan yang terangkat perlahan. Perempuan itu mulai menangis. Bukan isak keras. Air mata diam yang jatuh satu persatu, merusak riasan yang terlalu sempurna. Keserakahan selalu runtuh dengan cara yang sunyi. Aku berdiri di samping meja, menatap semua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada kemenangan. Tidak ada kepuasan. Hanya kelegaan yang datang terlambat, bercampur duka atas semua yang tidak bisa kembali. Seseorang mengambil koper itu dariku. Aku tidak menahannya. Tugasku sudah selesai. Kamu tahu konsekuensinya, kata salah satu dari mereka padaku. Aku tahu, jawabku. Swamika mendekat. Jarak kami tinggal beberapa langkah. Dulu jarak ini bisa dijembatani dengan satu sentuhan. Sekarang tidak. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, katanya. Aku mengangguk pelan. Aku percaya kamu percaya itu. Dia menelan ludah. Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya. Semua orang berpikir begitu, kataku. Dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi suara itu mati di tenggorokan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kebenaran sudah berbicara cukup keras. Gudang itu perlahan kosong. Lampu-lampu dimatikan satu persatu. Aku berdiri sendirian sejenak, menghirup udara yang terasa lebih ringan, meski dingin. Ketika aku melangkah keluar,
Fajar mulai menggeser malam. Langit memikat. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Pertanyaan, pernyataan, dokumen. Aku menjawab seperlunya. Tidak lebih. Nama-nama besar jatuh dengan cepat, seperti bangunan tua yang fondasinya rapuh. Berita beredar. Orang-orang terkejut. Lalu lupa. Dunia selalu begitu. Rumahku kembali sunyi, tapi sunyi yang berbeda. Tidak lagi mengancam. Hanya kosong. Aku membersihkannya perlahan, membuang barang-barang yang tidak perlu. Setiap sudut mengingatkanku pada sesuatu. Aku tidak menghindar. Aku membiarkannya lewat. Suamiku tidak kembali. Aku tidak mencarinya. Ada jarak yang kini bersifat final, seperti garis di peta yang tidak bisa dihapus. Suatu sore, aku duduk di ruang tamu, menatap cahaya senja masuk dari jendela. Telepon ke Bergeter. Nomor resmi. Aku mengangkatnya. Prosesnya akan panjang, suara di seberang berkata. Kamu mungkin akan dipanggil lagi. Aku siap, jawabku. Setelah panggilan itu berakhir, aku tetap duduk. Tanganku beristirahat di pangkuan. Aku menyadari sesuatu yang sederhana dan menyakitkan. Keadilan tidak pernah datang tanpa harga. Dan harganya jarang dibayar oleh mereka yang paling bersalah. Malam itu, aku menangis. Bukan karena takut, bukan karena marah, tapi karena semua yang telah hilang dan tidak bisa diperjuangkan kembali. Air mata itu jatuh pelan, tanpa suara. Seperti penutup dari sesuatu yang panjang dan melelahkan. Di luar, kota terus bergerak. Mobil lewat. Lampu menyala. Hidup berjalan, tidak peduli pada luka individu. Aku menarik napas dalam-dalam. Menggembaskannya perlahan. Dampaknya belum selesai. Aku bisa merasakannya. Di surat-surat yang akan datang. Di tatapan orang-orang. Di malam-malam yang masih akan terasa panjang. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bersembunyi dari kebenaran. Dan itu, ternyata, membawa ketenangan yang asing, sekaligus menakutkan. Aku terbangun tanpa rasa panik untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan. Tidak ada jantung yang melonjak, tidak ada pikiran yang langsung berlari ke pintu atau jendela. Hanya cahaya pagi yang lembut dan suara burung yang ragu-ragu di luar. Aku tetap berbaring beberapa menit, membiarkan tubuhku menyadari bahwa tidak ada yang harus dikejar hari ini. Rumah ini masih sama, tapi aku tidak lagi menelusurinya dengan kecurigaan. Aku berjalan tanpa menghitung langkah, membuka tirai sepenuhnya, membiarkan matahari masuk tanpa takut dilihat. Debu menari di udara, pelan, seperti sesuatu yang akhirnya diizinkan terlihat. Proses pemulihan tidak datang seperti garis lurus. Ia datang dalam potongan-potongan kecil. Hari-hari ketika aku bisa tertawa singkat tanpa rasa bersalah. Hari-hari lain ketika suara kunci masih membuat bahuku menegang. Aku tidak melawan reaksi itu. Aku mengakuinya. Aku duduk dengannya sampai ia lewat. Pagi-pagi tertentu, aku membuat kopi dan lupa rasanya pahit. Itu kemenangan kecil. Aku menyadarinya setelah cangkir kosong. Aku tersenyum pelan, lalu membiarkan senyum itu menghilang tanpa perlu ditahan. Aku membersihkan rumah perlahan. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menandai ruang. Barang-barang tertentu kuseimpan. Foto lama. Buku dengan sudut terlipat. Yang lain kuberikan atau kubuang tanpa upacara. Aku belajar bahwa melepas tidak selalu harus dramatis. Ada hari ketika seseorang menelepon dari nomor resmi. Menanyakan detail. Menyebut tanggal. Aku menjawab singkat, jelas. Setelah menutup telepon, aku duduk diam cukup lama, membiarkan ketegangan turun sendiri. Aku tidak lagi merasa harus kuat sepanjang waktu. Kuat kini punya bentuk yang berbeda. Sesekali aku bertemu orang-orang yang dulu mengenalku sebagai bagian dari pasangan. Tatapan mereka canggung, penuh pertanyaan yang tidak mereka ucapkan. Aku tidak menjelaskan. Aku tidak membela. Aku hanya hadir sebagai diriku sendiri. Itu cukup. Aku mulai berjalan pagi. Rute pendek, lalu lebih panjang. Aku memperhatikan detail yang dulu luput. Retaken Traktor. Daun kering yang terseret angin. Wajah orang-orang yang sibuk dengan hidup mereka sendiri. Dunia tidak menungguku sembuh. Dan itu tidak apa-apa.
Suatu sore aku duduk di bangku taman, memperhatikan anak kecil berlari tanpa arah. Tawanya lepas, tanpa perhitungan. Aku merasakan sesuatu yang hangat di dada. Bukan iri. Lebih seperti pengingat bahwa rasa aman pernah ada, dan bisa ada lagi, meski bentuknya berbeda. Aku tidak lagi memeriksa pintu berulang kali sebelum tidur. Aku menguncinya sekali. Itu saja. Jika aku terbangun di malam hari, aku menarik napas dan mendengarkan. Jika sunyi, aku menerima sunyi itu. Jika ada suara, aku membedakannya. Angin, kucing, hidup yang normal. Kepercayaan tidak kembali sekaligus. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil. Memilih duduk dekat jendela. Memilih tidak menutup diri sepenuhnya saat seseorang tersenyum. Memilih mempercayai instingku, bahkan ketika ia menyuruhku berhenti. Ada momen ketika kenangan datang tanpa diundang. Wajah, kalimat, bau tertentu. Aku tidak mengusirnya. Aku membiarkannya lewat, seperti awan yang tidak perlu diberi nama. Aku belajar bahwa trauma yang diakui kehilangan sebagian kuasanya. Aku bertemu sekutuku sekali lagi, hanya untuk mengucapkan terima kasih. Tidak ada pembahasan rencana. Tidak ada evaluasi. Hanya kopi hangat dan percakapan singkat. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku sedang belajar, jawabku. Dia mengangguk. Itu cukup. Malam-malamku kini lebih tenang, meski tidak selalu mudah. Ada kesunyian yang tidak lagi menakutkan. Aku membaca sebelum tidur, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk hadir. Ketika lampu kupadamkan, aku tidak lagi menunggu sesuatu terjadi. Aku tahu luka tidak benar-benar hilang. Ia berubah menjadi pengetahuan, menjadi batas, menjadi kewaspadaan yang tidak lagi melumpuhkan. Aku menyambut masa depan tanpa janji kosong. Aku hanya membawa kesadaran bahwa aman bukan berarti bebas dari bahaya, tapi mampu mengenalinya tanpa kehilangan diri sendiri. Suatu pagi, aku membuka lemari dan melihat ruang kosong di bagian bawah. Aku tidak merasakan kehilangan. Aku melihatnya sebagai ruang. Aku menutup lemari itu pelan, tanpa bunyi berlebihan. Aku berdiri di tengah rumah, mendengarkan napasku sendiri. Stable. Niara. Di luar, hari berjalan seperti biasa. Tidak ada klimaks, tidak ada pengumuman. Hanya waktu yang terus maju, dan aku bersamanya. Dan untuk pertama kalinya setelah badai panjang itu, keheningan terasa seperti rumah.